Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi struktur data. Jadi ada banyak model klasifikasi struktur data atau pengelompokan struktur data yang dibuat di beberapa buku referensi. Tapi kali ini kita akan menggunakan klasifikasi yang seperti ini. Jadi kalau kita gunakan klasifikasi ini, kita dapat melihat bahwa struktur data dibagi menjadi dua, yaitu struktur data primitif dan non-primitif. Jadi kita lebih mengenal istilah ini dengan kata tipe data. Sebenarnya tipe data dan struktur data itu berbeda. Jadi tipe data adalah definisi klasik sebenarnya untuk struktur data. Karena di dalam struktur data dia bukan hanya menyimpan nilai, tapi juga ada operasi. Jadi kata tipe data lebih mengarah ke tipe data primitif atau struktur data primitif. Namun di sini saya tidak membedakan antara tipe data dengan struktur data, jadi saya gunakan kedua istilah itu untuk merujuk sesuatu yang sama atau hampir sama ya. Pertama ada struktur data primitif atau yang biasa kita kenal dengan tipe data primitif. Jadi di sini saya menyamakan antara struktur data primitif dengan tipe data primitif yang terdiri dari 8 tipe. Kalau di Java ada 8 tipe data primitif, yaitu dimulai dari byte, short, integer, long, kemudian float, double, char, dan boolean. Dengan cara penulisan seperti ini. Jadi dia gunakan huruf kecil untuk penulisannya, huruf depan dan huruf di tengahnya juga huruf kecil ya. Byte, short, long, int, long, kemudian float, double, char, boolean. Karena ada tipe lain yang mirip dengan ini bacanya, tapi penulisannya agak berbeda ya. Misalnya byte ditulis dengan huruf besar itu berbeda dengan byte kalau ditulis dengan huruf kecil. Jadi yang penulisannya seperti ini disebut dengan tipe data primitif kalau di Java atau struktur data primitif. Berikutnya, oke, sebelum kita lanjut, tipe data primitif ini sudah disediakan di Java. Kita tidak membuatnya ya. Kita tidak mengotak-atik tipe data ini, dia sudah ada memang di bahasa program. Di bahasa program lain juga seperti C++, Python juga sudah disediakan tipe data seperti ini, primitif. Mungkin dengan batasan yang berbeda-beda. Misalnya integer batasannya berapa begitu di tipe data di bahasa pemrograman C++ dengan di Java itu bisa berbeda. Tapi di dunia nyata, bilangan integer atau bilangan bulat itu tidak ada batasnya. Batas atas dan batas bawahnya itu tidak ada di dunia nyata ya. Ini hanya dibatasi di dunia pemrograman. Jadi kalau di dunia pemrograman tipe data ini ada batasnya, tapi di dunia nyata, di dunia matematika atau yang teman saya sering sebut dia sebagai dunia kalkulus, tipe data bilangan bulat ini atau integer ini tidak ada batasnya. Kita tidak bisa menyebutkan bilangan bulat terbesar kalau di dunia nyata, tapi di program bisa. Kita bisa browsing di dokumentasi Java, kita bisa lihat di situ berapa batasan dari tipe data integer. Kalau byte ini juga 1 byte ya batasannya, berarti ada 8 bit. Berarti bilangan terkecilnya adalah 127 mungkin ya, 128 atau 127, kemudian bilangan terkecilnya minus 128. Bilangan terbesarnya di tipe data byte ini adalah 127. Dari minus 128 sampai 127. Oke, jadi dia punya batasan kalau di pemrograman, tapi di dunia nyata tidak ada batasannya. Itu tipe data primitif yang biasanya secara default sudah disediakan di program. Berikutnya ada tipe data non-primitif. Tipe data non-primitif ini adalah tipe data, nama lainnya adalah tipe data reference kalau di Java ya. Tipe data reference. Kemudian biasanya dia diinisialisasi menggunakan keyword new. Jadi kalau ada keyword new itu biasanya berarti yang kita buat adalah tipe data primitif. Variabel menggunakan tipe data non-primitif maksud saya. Jadi ada primitif terdiri dari 8, kemudian sisanya non-primitif. Yang non-primitif ini sebenarnya tidak berhingga jumlahnya. Jadi kalau yang primitif tadi terbatas ada 8, tapi yang non-primitif tidak berhingga. Kenapa tidak berhingga? Karena selain yang telah disediakan oleh JDK, seperti array, vector, array list, linked list, hashset, hashmap, kemudian tipe-tipe varian tree, kita juga bisa membuat, selain ini ya, selain array, vector, array list, linked list, hashset, hashmap, JDK juga menyediakan tipe wrapping tadi, saya lupa menyebutkannya. Tipe wrapping itu adalah tipe yang bacanya sama dengan ini tadi, tipe data primitif, tapi diawali dengan huruf kapital. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya kita bisa bahas. Kita bahas klasifikasinya dulu. Jadi kita sudah sampai di sini tadi non-primitif.
Tipe data non-primitif ini atau tipe reference, dia terdiri dari tipe linear dan non-linear. Pada tipe linear, hubungan antar elemen-elemennya itu linear, jadi dia berbentuk garis lurus atau linear ya. Jadi dia hubungannya ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Sedangkan pada tipe data non-linear, hubungan antar elemennya itu bisa bercabang-cabang. Hubungan antar elemen di dalam tipe non-linear itu bisa bercabang-cabang ya. Jadi bisa satu elemen berhubungan dengan 3 elemen berikutnya. Dan bisa saja tidak seimbang. Misalnya satu elemen pertama berhubungan dengan 3 elemen berikutnya. 3 elemen berikutnya ada yang berhubungan dengan satu elemen, ada yang berhubungan dengan 2 elemen, ada yang berhubungan dengan 3 elemen, dan bahkan mungkin ada yang tidak ada elemen koneksi berikutnya. Itu pada tipe data non-linear. Pada tipe data linear, dia teratur, jadi ada elemen di sebelah kiri, sebelah kanan, atau kalau tidak atas bawah, kiri kanan ya. Dan jumlahnya teratur, kalau 2 di sebelah kiri berarti 2 juga di sebelah kanan. Kalau 1 di sebelah kiri, 1 juga di sebelah kanan. Begitu seterusnya. Kemudian tipe data linear ini dibagi lagi, ada yang statis dan dinamis. Ini merujuk pada size-nya ya, pada ukuran elemen yang bisa disimpan. Jadi yang termasuk statis hanya satu array, yaitu array. Kenapa array disebut statis? Karena array hanya bisa menyimpan di Java. Di bahasa pemrograman lain mungkin berbeda, tapi di Java array, size dari array itu statis. Kalau kita sudah atur panjangnya 8 atau dia hanya bisa menyimpan 8 elemen, berarti sampai array tersebut dihapus atau dihancurkan, dia hanya akan bisa menyimpan 8 elemen. Jadi jumlah elemen yang dapat disimpan itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Berbeda dengan struktur linear yang dinamis, seperti vektor, array list, linked list, hashset, hashmap. Jadi elemen-elemen di dalamnya itu bisa bertambah dan berkurang banyaknya. Kadang-kadang pertama dia menyimpan hanya 3 elemen, kemudian dia berubah jadi 4 elemen, dan seterusnya. Kemudian kalau di array ini, walaupun dia size-nya statis, tapi nilai-nilai elemennya bisa dirubah ya. Semuanya nilai elemennya bisa dirubah. Tapi kalau khusus di array, panjangnya tidak bisa dirubah. Saya kira demikian pembagian klasifikasi struktur data, dan mungkin akan kita gunakan dan akan ada hubungannya dengan video-video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.